Kisah Nabi Zakaria alaihi salam ketika doa tak pernah sia-sia. Nabi Zakaria alaihi salam adalah salah satu nabi yang mulia dalam Islam. Ia dikenal sebagai hamba Allah yang sangat taat, sabar, dan penuh kasih dalam menyampaikan dakwah serta merawat keluarganya. Namanya disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, terutama dalam kaitannya dengan kelahiran putranya, Nabi Yahya alaihi salam. Kisah beliau menjadi pelajaran penting tentang kekuatan doa, keikhlasan dalam beribadah, serta keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di tengah cobaan hidup yang berat, Nabi Zakaria hidup di kalangan Bani Israel sekitar abad pertama sebelum Masehi. Ia berasal dari keturunan Nabi Sulaiman alaihi salam dan termasuk dalam keluarga yang soleh dan dikenal menjaga kemurnian ajaran Tauhid. Nabi Zakaria adalah seorang imam di Baitul Maqdis atau Yerusalem dan dikenal sebagai orang yang zuhud, penuh kasih, dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menikahi seorang wanita bernama Elizabeth. Meskipun di dalam Islam tidak disebutkan namanya secara eksplisit, Elizabeth sendiri merupakan saudara perempuan dari istri Imran atau ayah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi, Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam secara pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Zakaria menjadi nabi untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada kaumnya, yakni Bani Israel. Ia menyerukan agar mereka kembali menyembah Allah dengan ikhlas dan meninggalkan kemusyrikan serta penyimpangan yang telah merajalela di kalangan mereka. Nabi Zakaria mendidik umatnya dengan kasih sayang dan kesabaran. Ia juga menjadi pengasuh Maryam setelah orang tuanya wafat. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau tidak bersama mereka ketika mereka bersengketa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, ia melihat rezeki yang tidak biasa. Ketika ditanya dari mana datangnya, Maryam menjawab bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini semakin menguatkan keimanan Nabi Zakaria. Salah satu momen paling mengharukan dalam kisah Nabi Zakaria adalah saat ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan. Meskipun ia dan istrinya sudah sangat tua dan istrinya juga mandul, tapi Nabi Zakaria tidak putus asa. Ia tetap berdoa dengan penuh harap dan keyakinan. Dan doa Zakaria itu pun tertulis dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 38. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Selain itu, doa Zakaria yang lain yang juga tertulis di dalam Al-Quran ada pada Surat Al-Anbiya ayat 89 yang berbunyi, dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah pewaris yang terbaik. Allah pun mengabulkan doanya dan memberi kabar gembira tentang kelahiran seorang anak bernama Yahya yang kelak juga menjadi seorang nabi. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra bernama Yahya yang sebelumnya kami belum pernah memberikan nama seperti itu, seperti tertulis dalam Quran Surat Maryam ayat ke-7. Kelahiran Nabi Yahya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terjadi ketika kedua orang tuanya sudah sangat tua. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas oleh hukum alam. Nabi Yahya pun lahir sebagai anak yang cerdas, bijak, dan berbakti kepada orang tuanya. Tidak banyak keterangan rinci dalam Al-Quran mengenai wafatnya Nabi Zakaria. Namun, dalam riwayat-riwayat, terutama dari sumber-sumber Israiliyat, disebutkan bahwa Nabi Zakaria syahid dibunuh oleh kaum yang menolak ajarannya. Nabi Zakaria tetap teguh berdakwah
hingga akhir hayatnya, meskipun menghadapi perlawanan dari orang-orang yang ingkar. Dari kisah Nabi Zakaria tadi, ada beberapa pesan moral dan hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kehidupan kita. Seperti yang pertama adalah kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Zakaria mengajarkan bahwa kesabaran dalam berdoa dan menghadapi ujian adalah kunci pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah doa yang tulus. Doa Nabi Zakaria menjadi contoh betapa pentingnya berdoa dengan penuh keyakinan meskipun secara logika sesuatu tampak mustahil. Yang ketiga adalah pendidikan dan perhatian terhadap anak. Nabi Zakaria menunjukkan bagaimana mendidik anak dan memperhatikan pertumbuhan spiritual mereka, seperti yang ia lakukan terhadap Maryam dan kelak kepada Nabi Yahya. Dan yang terakhir adalah keikhlasan dalam dakwah. Meski menghadapi tekanan dari masyarakatnya, Nabi Zakaria tetap berdakwah dengan sabar dan tulus. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam adalah kisah penuh pelajaran tentang kesabaran, harapan, dan keikhlasan dalam beribadah. Ia adalah contoh nyata bahwa doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah sia-sia, walaupun jawabannya datang dalam waktu yang lama. Semoga kita dapat meneladani keteguhan iman dan kelembutan hati Nabi Zakaria alaihi salam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin.